Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tanggung Jawab dan Ketergantungan. Saudara, kita yakin bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Jadi, memelihara dan mengusahakan Taman Eden adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia pada waktu itu. Setelah jatuh ke dalam dosa pun, Tuhan mau manusia tetap bekerja. Kejadian 3 ayat 17. Bahkan dikatakan, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Maka tidak mungkin kita dapat bermalas-malasan dan tidur-tiduran saja. Lalu ketika kita berseru memohon berkat kepadanya, kepada Tuhan, Ia mencurahkan berkat-Nya. Saudara, Tuhan tentu menginginkan kita bekerja, mencari nafkah dengan penuh tanggung jawab. Masalahnya adalah apakah hubungan antara tanggung jawab manusia mencari nafkah dan ketergantungan manusia terhadap Tuhan. Saudara, dalam kalimat "Berikanlah kami pada hari ini" yang dituliskan dalam Matius 6 ayat 11 sebagai kalimat doa Bapa kami, kita menemukan hubungan antara keduanya, yaitu sementara kita bergantung kepada Tuhan, kita menyerap berkat-berkat rohani dari Dia. Disinilah mental kita diubahkan. Memang setelah mental seseorang diubahkan, tidak lalu otomatis ia menjadi kaya raya. Akan tetapi mental ini akan membuatnya mau bekerja dan mengoptimalkan diri untuk mencari nafkah. Iya, begitu saudara. Bukankah manusia diberi Tuhan kemampuan yang nyaris tak terbatas? Dengan demikian, ada dua wilayah hidup yang harus kita penuhi, yang harus kita jalani, saudara. Pertama, wilayah tanggung jawab. Di sini kita memikul tanggung jawab untuk bekerja. Kedua, wilayah ketergantungan dengan Tuhan. Di sini kedekatan dengan Tuhan harus kita upayakan. Saudara, kesadaran akan kedua wilayah hidup itu akan mencegah kita jatuh atau terperosok kepada jurang seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena faktanya kita lihat orang yang rajin bekerja dan mengoptimalkan potensinya juga bisa berkembang, juga bisa sukses, juga bisa kaya tanpa Tuhan. Tetapi pasti dasarnya adalah ambisi pribadinya yang akhirnya akan menyeretnya ke jurang kegelapan abadi. Tetapi orang yang sadar atas kedua wilayah hidup yang harus dipenuhinya akan membangun mental yang baik, sehingga ia akan mengembangkan dirinya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya atau ambisinya. Ia hidup dalam dua kehidupan. Yang pertama, hidup untuk hidup di bumi ini. Yang kedua, hidup untuk kemuliaan Tuhan, yaitu mempersiapkan nasib kekalnya. Jadi saudara, ketergantungan kepada Tuhan
dan tanggung jawab harus berjalan beriringan. Kita harus menghindari dua kemungkinan yang sering terjadi dalam kehidupan orang, yaitu yang pertama, hanya bergantung kepada Tuhan tanpa mau bekerja keras. Dan yang kedua, bekerja keras tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, kelompok pertama, maksud saya mereka yang bergantung kepada Tuhan tapi malas, biasanya terjadi dan dialami pada kelompok orang Kristen yang fanatik buta, yang tidak mengerti kebenaran secara utuh, di mana menganggap cukup bertuhan saja tanpa bekerja keras. Ini sangat disayangkan, dan tanpa sadar memang ada, saudara. Kalau tidak boleh saya katakan banyak atau bahkan kebanyakan orang Kristen itu malas, sehingga tidak mampu bersaing di pasaran, tidak mampu bersaing di marketplace. Saya sering mendengar bahkan melihat sendiri orang Kristen yang seperti ini. Malas, saudara, tapi banyak menuntut. Akibatnya, banyak pemilik usaha atau pengusaha Kristen sendiri kecewa mempekerjakan mereka, dan akhirnya justru memilih orang-orang yang bukan Kristen sebagai karyawan mereka. Bagaimana, saudara? Kok bisa seperti itu? Coba renungkan. Yang kedua, tadi saya katakan mau bekerja keras tapi tidak mengandalkan Tuhan. Ini biasanya terjadi pada kelompok orang yang tidak mengenal Tuhan, termasuk para ateis. Mereka bekerja keras, saudara, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Yang mereka kejar hanyalah ambisi dan kepuasan pribadi. Orang-orang seperti ini bisa sukses loh. Bisa, saudara. Tapi karena tidak bertuhan atau tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya tidak sedikit yang semena-mena memperlakukan orang lain sesukanya, menjadi tamak dan sebagainya. Pokoknya tidak takut Tuhan lah. Sebab itu, saudara, saya mau melalui kebenaran hari ini, kita boleh disadarkan bahwa ketergantungan kepada Tuhan dan tanggung jawab harus berjalan beriringan. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama melalui hidup kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.